JS Talent Management, influencer platform of your choice. Halo Sobat Tejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan mengajak kalian menelusuri kisah Batu Satangtung yang menjadi saksi bisu peradaban leluhur kaum Hilir. Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Kali ini saya mengunjungi salah satu situs di desa Kawung Hilir, yaitu Batu Satangtung. Menhir atau Batu Satangtung adalah sebongkah batu tegak yang memiliki makna budaya spiritual, sosial, dan kultural manusia sejak zaman dahulu kala. Batu Satangtung adalah susunan batu yang ditata berbentuk tugu. Batu Satangtung atau menhir dengan berbagai makna budaya dan spiritual manusia sejak masa lalu menunjukkan peradaban manusia yang luhur, bukan hanya dari sisi teknologi yang mampu memetakan batu dalam berbagai ukuran dan bentuk penempatannya, tapi juga kesadaran spiritual yang tinggi antara hubungan sesama manusia. Kita sekarang berada di lokasi Batu Satangtung atau batu menhir yang berada di lokasi sebelah selatannya Desa Kawung Hilir. Mari kita lihat. Ini Batu Satangtung atau batu menhir yang ini setelah ditelusuri oleh Balai Pelestarian Kebudayaan beberapa waktu yang lalu, ini adalah batu pamujaan. Jadi ini pra-Islam, dulu sebagai tempat ritual ibadahnya pra-Islam atau zaman Hindu-Buddha dulu, zaman animisme dinamisme. Jadi batu ini sebagai sebuah tempat media untuk beribadahnya warga-warga dulu yang berada di Kawung Hilir. Ini ada dua batu menhir, kemudian di bawah ini sebagai batu tempat untuk menempatkan sesajen, bunga dan lain sebagainya. Dan ini zaman tahun 80-an masih digunakan oleh warga setempat. Nah, ini batu ini konon katanya dan dari Balai Pelestarian Kebudayaan mengatakan ini zaman pra-Islam, sehingga dulu disinyalir sebagai tempat pemujaan yang dikeramatkan oleh warga dan tokoh pendiri adanya Desa Kawung Hilir. Ada sebuah kejadian luar biasa yang kami dapatkan, dan ini pengalaman real yang terjadi. Tepatnya tahun berapa saya kurang tahu, tapi pengalamannya adalah batu ini pernah ada yang memang oknum memindahkan, yang mencabut membawanya, masih di wilayah Majalengka, tapi hari besoknya atau beberapa hari kemudian batu ini sudah berada di sini lagi. Ya, ini pengalaman real dari warga, dari tokoh masyarakat yang menyaksikan bahwa batu ini pernah ada yang oknum mencuri, tapi ternyata batu ini kembali ke tempatnya semula. Itu pengalaman yang berkembang, cerita masyarakat yang ada di Desa Kawung Hilir. Artinya batu ini punya nilai peran yang sangat besar, baik secara budaya maupun secara spiritual, diyakini oleh warga masyarakat sebagai tempat karomat dulunya. Dulu ada acara ritual, kalau di makam sana haulan sudah Islami, kalau ini dulu digunakan sebagai tempat nyekar, kasih kembang ya. Kasih kembang ada biasanya antara bulan Suro ya,
karena masih menggunakan tahun Jawa kalau dulu. Batu ini nanti berkaitan juga dengan sebuah punden berundak ya, yang berada lokasinya tepat di sebelah selatan. Jadi memang tinggi. Nanti di sana kita ada yang disebut makam Brahma ya. Yang Brahma ini sebetulnya sudah Islam, cuman ada fase sebelum adanya Buyut Brahma ini itu disinyali sebagai sebuah punden berundak yang masih berkaitan dengan batu Satangtung ini. Jadi ini di lokasi lebih ke pedukuhan di bawah, sementara di atas ada yang namanya juga sebagai pamujaannya. Nanti kita bisa lihat lokasi di sana. Cuma secara fungsi sudah berubah. Kalau di sana sudah diislamisasi, sudah ada makam seperti biasa. Kalau di sini masih murni batunya batu apa adanya sebagai batu menhir di sini, batu Satangtung. Ini gerbang pertama, atau kalau di sini istilahnya sebagai paku alamnya desa. Ini batu Satangtung sebagai paku alamnya kata beliau. Ya kata tokoh masyarakat, karena di setiap desa itu tentu ada secara spiritualnya atau mitosnya sebagai paku atau pusar dari sebuah desa. Nah ini batu Satangtung atau batu paku alamnya. Menhir juga memiliki makna sebagai bukti budaya manusia yang sudah memiliki religiusitas jauh sebelum adanya agama-agama pendatang ke Nusantara. Batu Satangtung ini juga membuktikan bahwa peradaban manusia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sebelum berkembangnya budaya keagamaan. Budaya batu menhir juga bisa dianggap sebagai bukti wujud majunya cara berpikir manusia Homo sapiens sebagai makhluk sosial yang mampu memikirkan jauh ke masa yang akan datang. Hingga sekarang, keberadaan batu Satangtung atau menhir ini masih menjadi tujuan riset untuk memahami peradaban budaya manusia di zaman dulu. Ini ya, batu Satangtung yang konon ini informasinya adalah era sebelum Islam. Jadi di sini adalah gerbang atau tahap pertama sebelum menuju ke atas ya. Nanti mungkin di atas ada punden berundak ya. Ya. Nanti kita ke sana. Ke sana. Oh ya, di atas ada punden berundak. Nah, ini tahapan pertamanya adalah orang terlebih dahulu mungkin kalau zaman dulu melakukan ritual sebelum nanti naik ke atas. Ini batu Satangtung dan ini sudah disurvei juga ya oleh Cagar Budaya, Balai Cagar Budaya. Ya. Ya. Dari Jawa Barat. Ini batunya. Oke, kita lanjutkan ya eksplorasi kita di Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Perjalanan saya dari bawah nih ke atas lumayan cukup menguras energi ya. Biasa tidak jalan tinggi ya kalau di Jakarta nih, saya ke daerah cukup lumayan tinggi, tapi ya lumayan lah tergambar oleh suasana oksigen yang masih bagus di pegunungan ini. Nah Kang, ini kita ada di mana nih Kang? Kita berada di lokasi tertinggi di Desa Kawung Hilir, di Pamujaan tempatnya, atau makam Brahma, Buyut Brahma. Nah, ini lokasinya di atas yang batu Satangtung tadi di bawah. Berarti sekitar 400 meteran ada ya ke sini. 400 meter ya, dan ya. Kalau ditarik lurus ya? Tarik lurus ya, belok-belok nih, kita ke atas. Oke, kita udah penasaran nih teman-teman ya. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih Buyut Brahma yang ada di Kawung Hilir. Oke, ya teman-teman, kita ikuti ya. Kita berada sekarang tepat di makam Buyut Brahma. Nah, siapa Buyut Brahma ini? Setelah kita korek sedikit demi sedikit bahwa riwayat beliau ini adalah konon katanya seorang Sayyid. Ya, jadi kalau kepanjangannya sebetulnya Sayyid Ibrahim. Cuma masyarakat di sini sebutnya Buyut Brahma. Nah, terkait dengan punden berundak,
hasil dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang sudah survei ke tempat ini, ke makam ini kemungkinan besar ini adalah dulunya punden berundak. Cirinya apa? Mulai dari bawah, dan ini ada sekedan-sekedan ya sebetulnya ke bawah. Posisi batunya terasering ke bawah. Ini tepat di atas bukit. Ya, di atas bukit. Dulu ini adalah punden berundak, tempat pemujaan pra-Islam. Pra-Islam, sehingga setelah adanya Sayyid Ibrahim ini diislamisasi, dijadikan sebagai sebuah makam. Kalau dulu ada ritual-ritual yang dilakukan di sini, Kang, ya, sahabat Napak Tilas, ritual-ritual yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Ada sebuah mitos, katanya kalau mau pinter dalam ini hal agama, ya, karena beliau tokoh pensiar Islam, itu harus ada ziarah ke sini. Contoh konkretnya ketika ada seorang anak dari salah satu keluarga besar di pedesaan ini susah dalam baca tulis Al-Quran. Nah, kalau bahasa Sundanya mungkin belet atau bodoh gitu ya, agak kurang cerdas, sehingga ada sebuah ritual mereka harus ziarah, ya, harus ziarah ke sini, dan efeknya memang hasil dari ziarah itu dikatakan anaknya pada akhirnya mudah menerima pelajaran sehingga bisa membaca atau menulis Al-Quran. Nah, ini salah satu mitos yang masih berkembang hingga hari ini. Nah, tempat ini dijadikan sebagai tempat yang disakralkan dari seluruh rangkaian yang tadi kita telusuri, baik dari buyut Kasihan, ya, kemudian ke Batu Satangtung, dan sekarang di kontur yang lebih tinggi di bukit yang berada paling atas di Desa Kawung Hilir. Nah, ini banyak batu-batu, sahabat Napak Tilas, karena batu-batu ini dulu hasil tumbukan-tumbukan, dan diduga batu ini sebetulnya dulu merupakan punden berundak. Nah, kita lihat ini ada batu-batu yang memang secara teksturnya ini pipih, ya, dan ini sebagai tempat sajennya dulu di sini, ya, dan berundak ke bawah terasering itu mengelilingi bukit ini. Ini posisi paling puncak. Makam-makam ini adalah sahabat-sahabat beliau, ya, atau santri beliau yang memang dulu sama-sama berjuang mengembangkan agama Islam di sini, sehingga dipusarakan di tempat ini. Nama tidak terdata, kita belum mendapatkan siapa di antara dua pejuang Islam ini yang menemani Buyut Brahma dulu atau Sayyid Ibrahim mensyiarkan Islam. Jadi ini sampai hari ini masih dikenal oleh masyarakat. Konon katanya masih ada ketika orang lewat, ya, entah itu memang kemalaman atau sekedar lewat, masih suka terdengar yang ada lantunan baca Quran, Kang, di sini, gitu ya. Bahkan ada beberapa yang menyampaikan ada cahaya di sini ngegebur gitu ya, bercahaya, dan ternyata di situ ada yang membacakan Quran tanpa terlihat siapa yang membacakannya. Nah, itu yang sering kejadian-kejadian yang ada di sekitar wilayah ini. Ini ada jalan sebetulnya, Kang. Ini dulu jalan, ya, yang digunakan oleh masyarakat ketika akan mengadakan acara Guar Bumi Haulan salah satunya. Kalau dulu kan lebih banyaknya ke sini. Ini jalan yang digunakan, jalan setapak ini ke bawah, melewati bukit ke lembah ke bawah, tidak menggunakan jalan yang tadi kita lalui karena itu jalannya baru. Karena kalau dulu ini hutan belantara, tidak ada akses jalan. Satu-satunya jalan ke sini. Sekarang digunakan oleh masyarakat bagi yang akan mencari kayu bakar ataupun yang ada kebun di sekitar wilayah makom ini. Nah, ini batu-batu ini bisa terlihat susunan-susunan batunya sebetulnya sudah rapih disusun gitu, membentuk sebuah punden-punden berundak ke bawah.
Sahabat Napak Tilas yang sering datang berziarah ke sini karena lokasi ini berdekatan dengan pondok pesantren yang ada di Kawung Girang ya. Ada Kawung Girang, ini Kawung Hilir. Nah, di Kawung Girang itu ada juga yang disebut Mbah Bahim. Nah, korelasinya apakah memang beliau juga sebagai tempat patilasnya di sini? Karena cuman memang secara periodisasi Mbah Bahim kalau yang di Kawung Girang itu sudah zaman Kesultanan Banten ke sini gitu ya. Kalau beliau disinyalir masih dekat dengan peralihan antara masa pra-Islam ke Islam yang tadi ada Batu Satangtung, sehingga dengan kedatangan beliau ini diislamisasi ya wilayah ini atau tempat ibadah ritual pra-Islam ini digunakan sebagai tempat sarana belajar, karena ini dunia adalah sebuah padepokan kan ya, dunia sebuah padepokan, sebuah pedukuhan para santri yang belajar. Nah, ada juga riwayat di Kawung Hilir ini adalah peralihan dari para eksternal dari Keraton Cirebon. Jadi istilah Kawung Luwuk itu sebetulnya dari kauman, kaum Luwuk sebetulnya, bukan kawung ya. Cuma memang di sini banyak pohon kawung, pohon aren, makanya istilahnya pelafalannya jadi beralih menjadi Kawung ya, Kawung Hilir karena berada di hilir. Nah, aslinya sebetulnya berasal dari kata kaum ya, kaum Luwuk. Jadi kauman ini adalah dari keluarga-keluarga besar Cirebon yang mereka beralih berpindah ke Maja termasuk ke daerah Kawung Hilir ini. Oke Kang, kalau budaya dan tradisi yang diselenggarakan di situs Buyut Brahma ini apa Kang? Yang dilaksanakan di sini setiap tahunnya, ini juga dulu kalau sekarang belum tereksplor kembali, itu ada acara Guar Bumi atau panen raya. Masyarakat itu mengadakan acara ritual di sini, berdoa bersama. Mereka membawa makanan-makanan tradisional, kemudian hasil panen. Karena di sini rata-rata adalah kepala petani atau pesawahan padi ya. Dan dulu juga memang di sini banyak pohon aren. Ya, jadi mereka membawa hasil pertaniannya dibawa di sini. Seluruh warga bersama-sama mengadakan doa bersama, kemudian mereka mencicipi hasil pertaniannya. Jadi bukan lagi sebagai sesajen karena sudah diislamisasi. Yang datang ke sini banyak sahabat Napak Tilas. Selain warga internal yang memang sebagai warga asli dari Kawung Hilir ini, karena ini terkait dengan profil Sayyid gitu ya. Konon katanya ada beberapa yang memang dari pihak luar. Arti luar di sini itu dari luar Pulau Jawa gitu ya. Karena beliau juga disebut sebagai apa sebutnya, Kiai Seberang kalau nggak salah. Jadi arti seberang itu karena tadi masih keturunan dari Sayyid. Jadi konon katanya badannya tinggi besar gitu kan, ke Arab-Araban. Nah, sehingga kalau di sini lebih familiar disebutnya bukan Sayyidnya tapi Buyut, menggunakan istilah kesundaan. Jadi Buyut Brahma. Ya. Kalau kami menduga dulu Brahma ini lebih lekat dengan ajaran Hindu ya, Brahma. Ya, betul, ternyata betul. Itu adalah hasil dari proses pengistilahan peralihan dari Ibrahim kepada Brahma. Nggak ada mitos-mitos, larangan maksudnya? Larangan sampai saat ini tidak ada Kang. Mungkin kalau hari Sabtu kalau tidak salah, jadi dilarang untuk ziarah ke sini. Kalau hari Jumat biasa digunakan untuk bersih-bersih atau yang ziarah. Selain itu tidak masalah. Memang ada beberapa juga konon katanya yang ada tirakat di sini Kang. Tapi setelah adanya di depan tadi sudah ada pesantren dan sebagainya, sudah surut dan cenderung hilang. Jadi tempatnya sekarang seperti apa adanya, tidak terawat terlalu begitu banyak. Jadi ini konon katanya adalah punden berundak ya. Jadi kalau saya lihat memang banyak batu yang bertumpuk ya dari sini
sampai bahkan ke bawah. Jadi kemungkinan dulunya adalah mengelilingi bukit ini ya. Ini kalau diekspor mungkin akan lebih kelihatan ya, karena ini sekarang banyak sekali di tanah-tanah yang menyelimuti ya tumpukan batu ini. Oke sahabat Ejon, itu dia penelusuran saya di Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Saksikan terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo sahabat Eljon, saya Suci Ananda, Putri Bumi Flora Fauna 2023. Bagaimana, sudah nonton kan videonya? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Thank you.